gue pernah nangis, Tang. Nangis? Iya. Jadi gue itu seorang gepeng nangis loh, gila, gue nggak pernah lihat. Oke, balik lagi di Bori, bareng gue sama gepeng. Kita terus berdua terus ya, iya, sampai kapanpun. Iya. Belum ada budget buat ngundang bintang tamu. Oke, video kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama Gepeng tentang masih seputar apa ini yang seru nih? Seputar pekerjaan. Seputar kayaknya. Pekerjaan. Iya, seputar pekerjaan Gepeng lagi. Kenapa seputar pekerjaan Gepeng lagi? Karena teman gue nih pengalaman kerjanya bener-bener banyak banget. Dari yang bener sampai nggak bener itu banyak banget. Dari yang senang sampai yang sedih ya. Dari yang senang sampai yang sedih. Kalau dari kemarin kan lu cerita ke gue banyak lucu-lucunya nih, Peng. Cerita lo kerja di tempat apa tuh, di pelabuhan, di Dufan, lo jadi badut, lo jadi Robocop. Lo bayangin kerja jadi Robocop demi anak sama gue belum punya anak Robocop ya. Jangan ya. Iya, demi bayar kuliah. Jadi bayar kuliah. Nah, sekarang lu cerita tentang apa nih, Peng? Waktu gua jadi supir taksi kayaknya. Supir taksi? Iya, pernah gua jadi supir taksi. Lu pernah jadi supir taksi bawa taksi? Pernah itu. Wow, gokil. Berapa lama tuh, Peng? 6 bulan. 6 bulan. Wah, 6 bulan aja udah banyak ceritanya. Boleh. Coba lu ceritain gimana. Yang lucu. Nah, jadi ini mau yang bercanda dulu apa yang serius dulu nih? Terserah, bebas deh. Dari awal masalah lo bisa terjun di bawa taksi kerja. Dulu sih gua itu sempet kerja di perusahaan e-commerce lah. E-commerce, oke. Terus? Nah, di situ gua kena PHK lah di situ. Oh iya. Di situ gua lagi bingung tuh. Ketika gua di PHK, itu istri gua ngabarin. Iya. WA gua kan, alhamdulillah. Kenapa tuh? Tespek garisnya 2. Wih. Kan jadi setelah gua nikah itu kan, iya, setahun lah istri gua kosong kan. Nah, akhirnya hamil juga. Tapi ketika dia hamil, gua di situ hari itu juga gua dipecat. Wah, tuh, gua bingung kan. Gua harus seneng apa harus sedih, ya kan? Gua harus seneng apa harus sedih nih? Gua seneng istri gua hamil. Benar. Tapi gua sedih habis dipecat hari. Iya. Satu sisi gue ngebayangin lah, lu baru udah married kosong setahun, lu biasanya udah nungguin banget kan. Sampai gua ada program ini itu akhirnya. Pas waktu lo dikasih anak positif, dikabarin istri lo, ternyata lo di hari itu juga gua dipecat kerja. Iya. Astagfirullahaladzim. Terus itu akhirnya gua udah bingung kan. Gua muter cari kerjaan. Iya. Akhirnya nemu lah poster ya kan. Dibutuhkan lowongan Bluebird. Ya, baca iklan gitu di poster. Iya. Gaji sekian. Wih, boleh juga ya. Gua masukin. Iya. Gua masukin, dites. Hari itu juga gua diterima. Sempet dites tuh, Peng? Ditesnya gimana? Tes nyetir. Tes lu kan dari SMA juga udah jago nyetir. Percaya gua. Ngedrip. Nah, di situ oke lah, gua training 3 hari, setelah itu gue udah mulai narik. Hari pertama. Sempet training 3 hari itu? Training dulu. Lu training itu ngapain tuh? Narik? Ada sistem bagi hasilnya bagaimana, terus sistem argonya bagaimana, terus kan sekarang kan udah mulai ada yang bisa cash, non tunai. Nah, di situ gue di training kan. Teknisnya di dalam tuh kayak gimana selama 3 hari ya? SOP itu waktu pas gue dulu taksi sih Bluebird sih. Itu SOP-nya kalau di Bluebird itu bagaimana itu di training. Nah, hari pertama kerja, gua itu udah bingung gua. Ini gua nyari penumpang di mana? Itu mental gua jujur belum siap gua. Ketika gua takut kan, iyalah. Ini kalau ada temen gua bagaimana? Bener kejadian kan? Was-wasnya lo di jalan bawa taksi. Ya mungkin gue bukan yang mengecilkan profesi bawa taksi ya. Iya. Image-nya ya mungkin beberapa teman kita kerjanya udah ada yang sukses di mana gitu kan. Sedangkan lo mungkin lagi di posisi lagi di bawah nih, akhirnya lo bela-belain bawa taksi. Iya, benar. Terus penumpang pertama gue itu dari aplikasi. Iya. Kan di Bluebird itu ada aplikasi lah. Dia juga kerja sama aplikasi lain kan, online lain.
Dan itu dapat dari aplikasi. Gua jemput, ternyata yang gua jemput itu kakaknya temen gue. Iya. Tuh gua bingung. Kakaknya temen lo? Iya. Kakaknya temen gue SMA. Aduh, gue bilang, untungnya kakaknya, bukan temen gue nya kan. Wah gila nih. Gue malu kan. Waduh, gimana nih kakaknya dia lagi kan, gue bilang kan. Lo masih punya perasaan was-was tuh ya, malu. Pakai masker gua. Lo pakai masker? Gua bawa masker buat nutupin muka gue. Saking lo pengen menjaga image lo pada saat itu kan, nggak apa-apa. Tapi di situ setelah gua antar dia ke kantornya, gua sadar kan, gua buang tuh masker. Buat apa gua malu? Iya. Gua lebih malu kalau gua nganggur. Iya. Udah, akhirnya ini singkat cerita nih ya. Iya. Gua itu penumpang pertama itu gua dimaki-maki coy. Penumpang kedua setelah abis nganter dia dapat penumpang lagi. Tapi tar lu setelah ketemu si kakaknya teman lu itu tadi gua antar sampai kantor kan. Lu antar sampai kantor. Tapi lu di jalan lu nggak negor nggak apa gitu kan? Dia cuman berapa mas? Sekian bu argonya. Dia bener-bener nggak itu lu yang bawa gitu. Enggak, karena ya mungkin dia mau kerja sibuk kali ya, main jadi HP atau dia istirahat kan. Terus penumpang kedua tadi? Penumpang kedua itu itu abis diomelin, tapi di situ ada berkahnya. Jadi argo gue nambah banyak. Salah jalan gue. Abis diomelin? Iya. Jadi begini, gue dapet dari Senayan lah. Iya. Dari Senayan dia bilang, Mas, ke Mall Ciputra ya. Iya. Gue tanya sama lo, kalau ada orang ngomong Mall Ciputra ya, setahu lo Ciputra mana? Ciputra. Grogol kan? Grogol kan. Ciputra Grogol kan? Mau Ciputra tahu gue. Ya udah, dia masuk, Mas ke Ciputra ya. Habis dia tidur. Tidur dia di mobil, dia udah bilang Mall Ciputra. Iya. Udah, gue jalan. Udah sampai di Grogol, di Ciputranya gue bangunin dong. Ibu, mohon maaf, udah sampai ke tujuan. Dia bangun gue. Terus? Ini di mana mas? Ciputra bu. Loh, yang di Kuningan mas. Loh, mas gimana sih? Goblok apa bagaimana sih kata gitu kan? Astaga. Ya tadi kan ibu bilangnya mau Ciputra. Gue bilang, bu, mohon maaf nih. Dia bener-bener sewot tuh, parah banget sih itu. Bilang, kalau ibu ngomongin Ciputra, ya pasti saya kesini karena untung aja, karena di Jakarta juga ada 3 bu Ciputra. Iya benar. Gitu kan? Untungnya saya nggak antar ibu ke Cibubur. Iya. Kan mau Ciputra Cibubur ada. Ternyata dia kalau ibu bilangnya Ciputra Avenue, ya saya antar ke sana. Kuningan. Ciputra World Avenue kan. Iya. Ya. Cuman ibu bilangnya mau Ciputra doang, karena kalau mau Ciputra doang ya saya nalarnya ke Grogol bu. Aduh, ya berarti sebenarnya salah dia juga gitu kan. Kenapa si ibu-ibu ini penumpang lo nggak bilang lengkap gitu lokasi tujuannya? SOP-nya Bluebird gue kan nggak bisa ngebantah kan. Iya. Gue cukup bilang minta maaf, maaf. Oke bu, saya salah. Ibu nggak usah bayar argo. Iya. Nanti saya cariin Bluebird lain. Gue gituin kan. Lu gratis untuk bayar argonya? Enggak, akhirnya dia, ya udahlah mas, daripada pusing kata dia gitu kan. Saya nyari taksi lagi, udah langsung antar saya ke sana. Mulai tuh sambil ngedumel sih. Iya. Sambil ngedumel. Tapi alhamdulillah dia nggak komplain ke Bluebird. Akhirnya sampai ke sana yang tadinya argonya cuma 30.000, sampai sana jadi 80.000. Dia kan posisinya lagi kesel nih gara-gara salah tujuan kan. Iya. Itu selama perjalanan dia ada nggak di jalan tuh ngomongin lu ngebacot apa gitu? Kalau dia sih cuman cemberut aja sih. Cemberutnya gimana? Nih kalau yang dulu penumpang lo nonton, mungkin dia bakal ingat lo jadi sedih. Terus tapi dia bilang, oh 3 ya mas. Akhirnya mungkin dia sadar kali dia salah ya, karena dia nggak spesifik kan. Benar. Ya akhirnya dia, yaudah nih mas, ini argonya 80, ini 20-nya buat mas sarapan lah. Oh, dilebihin. Abis marah tapi dilebihin. Itulah uniknya penumpang Bluebird. Marah dulu tapi dilebihin. Tapi enggak, gue penasaran pas di saat dia nyampe yang lokasi pertama salah tuh, dia kan sewot banget tuh marah-marah. Wah, menggigil gue langsung. Itu penumpang kedua kan? Iya, hari pertama gue udah kena maki. Astaga. Waduh. Tapi maksud gue gini loh, Peng, di saat lo menerima cacian orang lah di saat dia emosi gara-gara kesalahan, mungkin dia menganggapnya ini tuh kesalahan lo banget, padahal dia juga salah penumpangnya kan, karena nggak lengkap gitu ngomong. Apa yang lo rasa di saat itu, Peng? Di situ kayaknya aduh, ini udah hina banget coy. Iya. Kayaknya dia dianggap
orang aja itu kayaknya supir taksi itu apa gitu, kayak nggak ada harganya. Pernah gue Tang, jadi gue nih udah 3 bulan lah ya kan, udah pro lah gue. Dikasih lah gue taksi bandara. Wih, udah pro nih ya. Jadi nggak sembarangan tuh taksi bandara. Naik level nih. Jadi taksi bandara itu untuk orang-orang yang udah pro, taksi bandara. Tapi gue Tang, nih nanti bakal gue kasih tahu videonya. Gue itu setiap pekerjaan yang gue lakuin, gue selalu nikmatin. Gue karaokean di mobil, supaya hiburan orang. Lo bawa happy ya. Iya, gue nggak pernah. Selalu gue nikmatin. Makanya selalu aja ada kisah-kisah konyolnya. Bener-bener Bang. Jadi waktu pas di bandara nih, di situ, gue ninggalin penumpang di tol. Ini di bandara nih? Iya. Lu ninggalin penumpang di tol? Di tol. Wah, gue tinggalin. Karena itu udah nggak layak lah mulutnya. Jadi gue dapet penumpang itu jam 10 malam. Jam 10 malam dia minta ke Cibubur. Dia minta ke Taman Mini. Dari Soekarno Hatta. Iya. Terus dia minta ke rumahnya sih di Bambu Apus. Dia minta keluar tol Taman Mini kan. Keluar Taman Mini. Terus mungkin karena emang gue kecapean, gue ngantuk lah kan. Bablas gue. Tiba-tiba dia bangun kan, dia tidur tadinya kan. Dari bandara itu tidur di mobil. Pas dia bangun, loh ini tol mana Mas? Ini udah tol Cibubur ini, ntar lama-lama sampai Bogor kata dia gitu kan. Terus, wah iya Bu, mohon maaf Bu, tadi saya kelewatan. Gimana sih Mas, kata dia itu kan. Jalanan sepi begini bisa kelewatan. Ibu-ibu Peng. Iya. Terus berdua lah sama suami istri ya. Terus? Ya gimana? Saya biasanya itu dari sana argo saya tuh cuma 300.000. Iya. Begitu udah sampai rumah. Ini 300.000 masih di tol. Bagaimana ini? Saya rugi nih kata dia gitu kan. Ngoceh terus tuh suami istri tuh. Gue bilang, lu balas nggak nyaut nggak? Enggak, diem doang. Gue cuma bilang mohon maaf Bu, iya tadi ya tadi saya agak ngantuk jadi kelewatan. Sebenarnya Mas tahu jalan nggak sih? Iya saya tahu Bu, cuman tadi ibu lagi tidur, saya kelewatan kan, pengen bangunin ibu takut ganggu kan. Benar-benar. Ya udahlah, saya pengen keluar Cibubur nanti putar balik lagi. Ya udah gini aja Bu, karena kesalahan saya. Tapi lu nggak gini Peng. Udah lah Bu, ini ibunya yang bawa deh, saya di belakang gitu. Nah. Pengennya sih gitu Tang. Biar dia tahu gimana rasanya kaki gue betis kayak apa ya kan. Iya, perih lah. Di situ ini aja Bu, kalau emang ibu biasanya argonya 300, mau argo sampai 1 juta pun ibu tetap bayar 300. Oh lo gituin. Iya, lo tantang kayak gitu. Karena ini salah saya. Bukan gua tantang sih, karena ini salah gua kan. Iya. Karena kalau dia rugi argo, ya kan. Iya. Gua ini, akhirnya dia ini nih, saya sebenarnya malas pakai kendaraan umum. Kalau nggak terpaksa, karena kasihan Bluebird. Kenapa nggak orang-orang yang berpendidikan gitu? Kalau orang-orang nggak berpendidikan goblok kayak kamu ini kasihan Bluebirdnya. Sampai ngomong kayak gitu Bro? Wah, pokoknya gue dibego-begoin, digoblok-goblokin. Wah parah. Di situ gue kayak nggak ada harga diri kan. Iya. Akhirnya gue bikin shock terapi dia. Lo bikin apa tuh? Gue bikin shock terapi. Gue pas tol ke Cibubur, gue berhenti di pinggir tol. Ibu, bapak, mohon maaf, turun di sini. Lo balikin kayak gitu? Pinggir tol? Nggak usah bayar argo. Hak penumpang bayar argo kan? Hak penumpang kan diantar sampai tujuan. Iya. Kalau nggak sampai tujuan, nggak wajib bayar argo kan? Berani nih cuy. Nggak wajib bayar argo. Ibu nggak usah bayar argo sama bapak, tapi ibu bapak turun di sini. Lo gituin? Karena saya udah nggak masuk di otak saya. Saya digoblok-goblokin, dibego-begoin. Saya ini manusia. Saya nyari duit itu buat nafkah istri. Begitu kan? Istri saya lagi hamil ya. Kalau saya untuk digoblok-goblokin gini saya nggak terima Bu. Ibu turun. Ibu mau lapor ke Bluebird terserah. Yang penting saya nggak terima duit argo dari ibu. Ya Mas, kalau mau turunin jangan di sini lah. Iya. Ini kan tol. Saya mau naik apa? Kalau mau turunin di luar tol. Nah di situ kan gua langsung makan. Jadi ibu masih butuh saya nih. Kalau balikin kayak gitu lagi. Bu, jangan sombong. Iya. Ibu bego-begoin saya, tapi ibu masih butuh orang bego kayak saya kan? Kalau nggak ada saya, siapa yang nganter ibu sampai keluar dari tol ini? Salut gue Pak. Iya, benar-benar. Siapa yang kalau emang ibu merasa paling pinter, ya ibu cari jalan sendiri lah. Gimana caranya saya turunin dari tol ini nih? Iya. Kalau emang ibu pinter, ibu punya akal banyak. Sebenarnya lu juga tadinya nggak kepikiran lah, nggak tega lah nungguin turunin penumpang di pinggir tol, lu diminta maaf.
Gue udah kasih solusi bayar sesuai argo yang biasa dia kan. Mau argonya 1 juta, mau 2 juta, dia biasa bayar 300 sih tetap bayar 300 maksud gue gitu. Padahal lu kasih pilihan kayak gitu ya. Harusnya dia bisa berpikir, ya udahlah gitu kan, lu juga diminta maaf. Ini kan lu diminta maaf. Iya. Di situ mana gue bilang. Iya. Wah, gue sampai akhirnya, yaudah mas, antar saya sampai rumah kata dia gitu kan. Tapi akhirnya lu damai itu di situ akhirnya dia. Antar saya sampai rumah, ya. Cuman saya minta tolong bu, mulut ibu dijaga. Lo gitu ya? Iya, bu gitu kan. Tapi kalau suami sih nggak banyak ngomong. Bahkan gue, udah. Akhirnya dia jalan. Dia minta maaf akhirnya. Mas, mohon maaf ya pas udah mau sampai rumahnya tuh. Tadi saya keceplosan mas. Akhirnya diminta maaf juga. Keceplosan katanya. Karena saya emosi, mungkin saya capek kan. Iya. Tapi dia akhirnya fair. Bayar sesuai argo sih. Oh, bayar sesuai argo? Udah bu 300 aja kan, argo 450 kan. Oh, harusnya 4,5 tuh? Iya. Kalau ditotalin semua? Iya kan, karena gue muter-muter kan. Iya karena salah keluar pintu tol, iya. Akhirnya dia tetap bayar sesuai argo? Iya, tol ibu nggak usah bayar. Dari bandara sampai sini ibu nggak usah bayar tol. Ibu cukup bayar 300.000 aja yang biasa ibu bayar. Kata dia. Enggak mas, kata dia. Nanti sisanya siapa yang mau nombok. Mas kan ini gitu. Ya tadi saya cuma kesel aja mas, nggak mungkin setega itu saya mas. Nah, di situ. Itu makanya yang gue bilang uniknya penumpang Bluebird itu. Macam-macam ya, macam-macam karakternya. Yang penting dia itu ngomel dulu. Iya. Setelah gue ngaku salah baru dia. tapi gue kalau di posisi lo juga apa yang belum tentu bisa setenang lo ya. Yang mungkin tadinya pekerjaan gue belum nggak bawa taksi, yang tadinya di perusahaan mungkin kan gitu. Iya. Yang tadi lo bilang di e-commerce itu kan. Iya. Akhirnya lo terjun ke di jalan bawa taksi. Lo di jalan dapet cacian maki kayak gitu memang karena kesalahan lo juga gitu ya. Iya. Itu tantangannya berat ya Peng ya? Seperti berat. Itu. Nahan diri. Sebenarnya gini. Istri gue itu sebenarnya kan gue selalu posting dong. Iya. Setiap apapun yang gue kerjain, lah kalau gue nggak posting orang nggak tahu dong kalau gue jadi supir taksi. Barangkali butuh taksi, kabarin gue kan, gue jadi pelanggan juga kan. Istri gue sempet, gue belum siap mental, akhirnya gue kasih pengertian lah. Lo lebih siap mental jadi supir taksi atau suami lo nganggur? Lebih nggak siap mental yang mana? Lo kasih pengertian ke istri lo. Iya, tapi kan kasihan orang tua lo udah kuliahin gini. Lebih kasihan lagi orang tua gue kalau udah nguliahin gue tapi gue nggak punya pekerjaan itu. Dan gue lebih kasihan sama lu lagi hamil, mau makan dari mana kalau gue nganggur? Biaya persalinan dari mana? Itu alhamdulillah tak, itu rezeki tak. Jadi nih ya, jadi gue kasih tahu nih sama kalian nih, jangan malu jadi supir taksi. Tuh, itu poinnya. Belum tentu kantor-kantor, perusahaan-perusahaan manapun cover biaya nikah. Biaya persalinan. Biaya persalinan. Salah ngomong kan gue. Nih, terus persalinan ditanggung. Lo kalau mau beli motor, nyicilnya bukan sama leasing. Nyicilnya sama Bluebird. Oh iya. Jadi Bluebird beli cash. Dan lo tinggal potongan lo sama Bluebird aja. Setiap hari dipotong 20.000 atau 30.000 gitu, gua lupa. Dari pendapatan kan? Hasil narik per hari. Iya, hasil karena kan kalau argo lo di bawah 500.000, lo dapat 40%. Terus argo lo di atas 500.000, lo dapat 50%. Oh. Ya, jadi potongan 20.000 atau 30.000 sehari itu nggak berat. Lumayan juga ya. Lo mau kredit rumah? Bisa. Itu Bluebird bisa, ada. Oh, itu di situ. Sebenarnya bisa pakai perusahaan-perusahaan di luar juga ya. Memberi fasilitas-fasilitas kayak tadi nggak cover yang lo bilang buat kontrol kali ya melahirkan rumah sakit. Kalau kontrol itu gratis kan, karena di pool Bluebird itu ada dokter standby. Iya. Jadi setiap hari Senin sampai Rabu itu dokter umum, Kamis itu dokter anak, Jumat itu dokter kandungan. Oh. Jadi kontrol di situ gratis. Nah, ketika harus dirujuk ke rumah sakit, dapat rujukan dari dokter, itu baru biaya di cover semua sama Bluebird. Oh gitu. Tapi syaratnya harus berobat di dokter yang nggak usah dokter. Setiap hari Sabtu, cukur aja gratis coy. Cukur? Tukang cukurnya dipanggil ke pool. Oh gitu? Iya. Lumayan banget. Kerapihan. Kerapihan pengemudinya kan.
Cukur gratis coy. Itu wah unik tuh. Di saat kalau lagi cukur masal gitu gratis, lo pernah cukur di situ, Pe? Cuman ya jangan ngomongin gaya kalau di situ. Terus sempat kita lagi kalau udah gratis udah all size lah, dipukul rata modelnya. Cepak atau apa udah nggak bisa request ya. Cepak ngehe. Cepak ngehe. Akhirnya kalau lo mau botak aja udah. Baru tahu gue nih. Cukur gratis, Tang. Setiap hari Sabtu, Tang. Khusus yang pengemudi Bluebird. Iya. Kalau orang nggak bisa. Ya kan di dalam pool. Oh dalam pool ya. Iya, baru mau mampir. Tapi gue pernah, Tang. Gue di situ gue nggak tahu. Nih gue nggak tahu nih. Cerita sedih atau cerita lucu nih. Gue nggak tahu nih. Apa nih? Terserah lu nih. Iya. Gue pernah nangis, Tang. Nangis. Iya. Jadi gue itu seorang gepeng nangis ya. Gila, gue nggak pernah lihat. Jadi saya kan cengenges. Gue kelaparan, coy. Kelaparan. Lapar gue. Jadi gini. Gua itu di saat lu bawa taksi. Iya. Pas lagi narik ya. Argo itu sebenarnya gua udah dapat 500.000. Iya. Tapi non tunai semua, coy. Oh. Kalau non tunai itu bisa dirupiahkan. Itu kalau udah pulangin taksi baru bisa dicairin tuh duitnya. Oh, begitu selesai kerja, habis narik, lo ke pool baru bisa dicairkan uangnya. Iya. Jadi kan gua di situ gue sedih kan, untungnya gue emang bekal nasi doang. Terus selalu bekal. Tapi gue lauk beli, iya. Karena kan ya kalau udah punya nasi kan di lauk paling lauknya fresh lah. Di kantong itu duitku cuma 5.000, Tang. 5.000. Lo tau gak gue makan pakai apa? Apaan? Bon cabe sama gorengan. Gue udah bingung kan, kalau voucher bisa ditukar. Gorengannya berapa biji? Gorengan 2 sama bon cabe. Oh, bon cabe sama aqua udah. Sama aqua. Lo makan tuh di mobil, di taksi. Dan yang bikin gua sedihnya apa? Apa? Itu gua makan di belakang kantor bapak gue. Waduh. 2010 itu kampus gua Mustopo. Ini kantor bapak gua, Departemen Pendidikan Nasional. Kemendikbud sekarang. Iya. Dulu gua tinggal minta duit di sini. Sebenarnya bisa minta duit ke bokap. Kan udah pensiun. Oh, udah pensiun. Udah pensiun, makanya gua jadi supir taksi kan. Mungkin lah udah pensiun kalau bebanin orang tua gua. Benar. Dulu gua di sini tinggal minta duit doang. Dulu gua kuliah di sini. Kok inilah hidup cepet banget berubahnya. Iya. Hari ini gua jadi supir taksi. Iya, itulah. Di situ. Ya. Cuman ya disitulah gua ada berkahnya juga. Lahiran segala macam semua di cover gratis ya. Emang itu udah jalan kan. Dan di situ ya udahlah. Ya gitulah pokoknya lah. Oke, Peng, gue ngerti. Jadi pengalaman lo tuh emang sebenarnya dibilang berat ya, mungkin semua orang belum bisa ngejalanin hal-hal yang kayak gitu. Banyak orang yang dari satu faktor gengsi, ya kan, nggak mau banting tulang terjun ke jalan. Kalau ada bilang kan, nih dibilang ini mah gepeng cerita settingan kali. Iya. Nanti gue kasih tahu videonya waktu gue karaoke di taksi. Boleh. Nanti di-share ya. Iya. Nanti sama Mas Cuy di-share tuh. Oh, ini settingan kali, bukan pengalaman pribadi. Apa nih cerita dengar ke orang. Kayak kemarin Dufan gue share nanti. Mas Cuy, masukin. Salut gue hari ini cerita ini dari gepeng. Mungkin bisa sedikit memotivasi teman-teman di luar sana yang sebenarnya pekerjaan itu banyak di luar gitu. Jadi jangan terpaku sama orang yang sudah sukses tapi lu pengen sukses, lu banyak jalan sebenarnya gitu. Kenapa sarjana banyak nganggur? Iya, kenapa tuh? Banyak milih. Karena dia pinter kan? Oh gitu. Yang nggak sesuai sama dia. Gua nggak mau. Gua nggak mau. Jadi kalau dibilang cari kerja, cari duit itu susah, gua tangkis. Iya. Cari duit gampang, cari kaya yang susah. Nah, kalau cari duit gampang, contohnya ada perempatan, lo berdiri di situ, lo dapet duit, bener nggak? Oh jadi pauga. Lah iya, dapet duit dong, bener nggak? Halal ya. Kalau dibilang cari duit susah itu gue tangkis. Iya.'t kalau cari kaya susah, emang iya bener. Cuma kalau cari duit buat makan, bener. Itu nggak susah. Betul, itu poinnya. Tadi nangkisnya gimana nangkisnya? Nah, yaudah pokoknya kali ini ceritanya agak-agak serius ya. Di luar ketawa-ketawa dulu. Ya, oke lah, itu sekali biar dewasa sedikit. Bukan dewasa, udah tua. Jadi buat teman-teman di luar sana tetap semangat, tetap kerja keras, cari penghasilan dari manapun caranya asalkan halal, tidak merugikan orang lain. Iya benar. Intinya itu poin dari gepeng. Yang penting, nanti cuy, gua kasih tahu cuy, foto-fotonya cuy. Foto apaan? Pernah gua di truk
Bantar Gebang tuh. Lebih baik hidup dari sampah daripada hidup jadi sampah. Gokil. Nih ada nih coy nih fotonya nih. Ya udah paling segitu aja dulu. Guys. Video kali ini tetap nonton terus, dukung Bori. Jangan bosan-bosan. Tetap nonton Bori lah sampai seterusnya. Iya, dukung terus lah. Daripada di rumah bongong-bongong ya kan masa-masa pandemi begini, nih nonton Bori mudah-mudahan terhibur. Jadi gua ya belajar lah. Belajar apa? Ada yang serius, ada yang bercanda. Ada yang bercanda. Kita sering-seringin kontennya, jangan bercanda terus kan? Oke, thank you buat semuanya. Tetap like, share, subscribe, Sukri. tonton sampai Sukri. Tonton sampai selesai videonya, itu yang penting. Ya, thank you. Bye.